Sekarang saya lanjutkan kembali menggali sejarah adat Luak Nantigo dari kata pusako, iaitu menanam kebudayaan. Hari-hari selanjutnya, sesudah mereka membuat taratak atau pemukiman dan menegakkan dangau-dangau atau rumah-rumah untuk tempat tinggal, mulailah Rajo Sri Maharajo Dirajo dan orang rombongannya menaruko sawah-sawah untuk ditanami padi, menaruko parak-parak untuk dipeladangi, ditanami berbagai tanaman. Mereka juga membawa benih-benih atau bibit-bibit padi dan tanaman. Begitu juga binatang-binatang peliharaan untuk diternakkan yang masih tersisa selama dalam perjalanan dan berikut dengan peralatan pertanian. Sebab mereka-mereka itu akan hidup dan menetap di daerah rantau yang dituju. Jadi, mereka sudah mempersiapkan segala keperluan yang akan dipergunakan di tempat yang baru. Kepada para penduduk asli, Rajo Sri Maharajo Dirajo dan orang rombongannya memberikan petunjuk-petunjuk mengenai menjalankan kehidupan sehari-hari yang lebih baik, seperti 1. Cara menaruko hutan rimba raya untuk dijadikan taratak, untuk dijadikan sawah, untuk dijadikan porak. Cara membuat dangau di taratak, cara membuat sawah yang berjenjang di tanah yang datar dan di tanah yang lereng. Cara membuat porak di tanah yang datar dan di tanah yang lereng. 2. Cara bertanam padi dan tanaman sayur dan buah-buah yang lebih baik. 3. Cara memberi pupuk tanaman-tanaman itu agar tanaman itu lebih subur dan hasilnya lebih baik. Cara membuat pupuk dari kotoran binatang peliharaan. 4. Cara menjinakkan binatang peliharaan dan memanfaatkan tenaga binatang itu untuk keperluan membajak sawah, menghela batang-batang kayu besar, dan lain-lain. 5. Cara memanfaatkan sumber alam berupa air, membuat bandar-bandar untuk pengairan sawah, membuat kincir-kincir air untuk pengairan, menaikkan air dari batang-batang air ke tempat yang lebih tinggi untuk pengairan sawah dan parak. Membuat kincir-kincir air untuk menubuk padi. 6. Cara membuat lesung dari batu di batang air untuk menubuk padi dan tepung dengan alu, memakai tangan dan menubuk padi dan tepung dengan alu dan kayu yang agak besar, memakai kaki, dinamakan losong baindia. 7. Cara berucap kata dengan baik, bersopan dan bersantun. 8. Dan cara-cara yang baik lainnya. Dengan menanamkan pengertian baik-baik itu kepada para penduduk asli, secara tidak langsung, Rajo Sri Maharajo Dirajo dengan orang rombongannya sudah menanam kebudayaan di hati para penduduk asli di Luak Pariangan. Mereka sudah mulai memakai adat yang baik, teratur dan memakai kebudayaan yang tinggi di zaman itu, sebelum tahun Masehi. Untuk menceritakan kembali pekerjaan yang dilakukan, Rajo Sri Maharajo Dirajo dan orang rombongannya memberikan pengertian yang baik kepada para penduduk asli itu. Maka, mereka buatlah kata pusako adatnya. Nan maniru manuladan, nan maniru kanan sudah, nan mamulai dan kanan elok. Nan maambil contoh kanan sudah, nan maambil tua kanan monang. Ini adalah kata riwayat perjalanan sejarah Rajo dan kata riwayat perjalanan sejarah adat. Kemudian dijadikan kata pusako adat.
sebagai bukti dari Rajo Sri Maharajo Dirajo dan orang serombongannya sudah menanam kebudayaan tinggi di luar Pariangan. Kincir-kincir air untuk pengairan sawah dan para, kincir-kincir air untuk menumbuk padi terdapat dan berkembang hanya di luar Nantigo, terutama terdapat koto-koto yang dekat dengan batang-batang air atau di dekat air yang mengalir tetap. Sekarang kincir-kincir air itu sudah banyak yang habis. Untuk menumbuk padi, orang sudah mempergunakan mesin huler. Itulah hal dalam menanam kebudayaan. Nanti akan disambung kembali dengan Pemerintahan Pasumayam Kota Batu Pariangan. Terima kasih.